Background. Dokumen image. Oke. Cara baliknya gimana ya Pak ya? Mas Eko bisa dibuka dulu mood-nya, dicek sound dulu. Oke, cek. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sip, terdengar dengan baik. Oke, siap. Baik. Jelas, Mas Eko. Sangat jelas. Dari gedung Pak, kuning Pak Turan. kedengeran. Bisa kita mulai? 7.31. Ya, silakan Mas. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sampai dengan pagi ini sehingga kita bisa mengikuti kegiatan apel penghormatan bendera Senin 17 Mei tahun 2022. Yang termuat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, serta penyelenggara, pengawas, Kepala Madrasah, Kepala KUA, Kepala Tata Usaha, penghulu, dan JFT, serta seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sebelum kegiatan apel pagi ini dimulai, perkenankan di sini kami akan membawakan susunan acara yang nanti akan berlangsung. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kegiatan pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, guna memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, sekaligus mengingatkan kembali tekad perjuangan para pahlawan pendiri bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sikap sempurna, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mohon maaf Mas, ada gangguan teknis. Baik. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi bisa mengingatkan kembali tekad dan perjuangan serta cita-cita para pendiri bangsa. Selanjutnya adalah peneguhan nilai 5 budaya kerja. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai budaya kerja dan agama Republik Indonesia. 1. Integritas. integritas. 2. Profesionalitas. Profesionalitas. 3. Inovasi. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab. 5. Keteladanan. Keteladanan. Terima kasih. Untuk selanjutnya amanat pembina apel yang akan disampaikan oleh penyelenggara Katolik, Bapak Alexander Budi Siwarno, SPD. Untuk itu kepada beliau disilakan. Terima kasih Mas Eko. Selamat berjumpa meskipun secara virtual Mas Eko, karena baru ini di kota kita bertemu. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, yang pertama kami ucapkan meskipun ini masih bulan Syawal ya, selamat Idul Fitri. Saya mewakili pribadi maupun penyelenggara Katolik, juga keluarga, maturkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Juga ini secara khusus Mas Toto ya yang kemarin merayakan Hari Raya Waisak. Saya juga mengaturkan selamat merayakan. Semoga diberikan keberkahan buat seluruh umat Buddha, secara khusus Mas Toto dan keluarga. Bapak Ibu, pada bulan ini kebetulan itu 3 hari raya ya yang merayakan, satu umat Muslim, kemudian Idul Fitri, lalu Pak Toto, Waisak, lalu yang Kristen Katolik itu Paskah, dan masa-masa ini masih berlangsung tuh ketiga-tiganya itu ya.
Sehingga ini bukan, menurut saya bukan hal yang kebetulan, tapi sungguh kehendak Tuhan gitu lah, untuk kita bersama-sama bisa hidup berdampingan dalam satu juga perayaan bersama-sama, baik sesuai dengan tentunya sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, maka baik kalau apa yang telah kita peroleh selama kurang lebih 1 bulan bagi umat Muslim, juga Katolik juga berpuasa sebelum merayakan Paskah bulan April kemarin ya, selama 40 hari. Kemudian juga tempatnya Mas Toto itu juga mengadakan puasa juga. Nah, semoga ini semakin meningkatkan kualitas iman, kepercayaan, keyakinan, dan berbuah pada pelayanan kita di kantor, secara khususnya mungkin secara umum ya di masyarakat dan keluarga, lalu kanan kiri kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, mungkin Mas Eko atau Mbak Sarah bisa menayangkan. Baik, kami bantu. Yang pertama yang terhormat di Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta, Ibu Kasih KPU, lalu Bapak Ibu Kasih Penyelenggara yang kami hormati, Bapak Ibu ASN, baik dari Madrasah, KUA juga yang kami hormati. Yang atas saja Mas, yang atas saja Mas. Yang atas jalan ya. Ini saya mewakili umat Kristen karena ada bulan Juni itu mau ada perhelatan nasional ya, yaitu pelaksanaan Pesparawi. Pesparaan ini ya. Pesparaan dan Pesparawi ya. Pesparawi yang tingkat nasional kebetulan tempatnya di DIY. Karena kemarin Pesparawi ini juara umum, lalu biasanya tradisinya gitu ya. Juara umum lalu menjadi pelaksana untuk tahun berikutnya. Gitu. Nah, Pesparani ini yang Katolik ya. Jadi yang tempat saya Pesparani ini, Pesta Paduan Suara Gerejani. Kalau yang Pesparawi ini yang Kristen. Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kalau yang ini Gerejani ya ini Wi. Ini yang kadang tipis perbedaannya itu. Tapi dalam konteks ini saya akan menyampaikan yang Pesparawi secara khusus karena yang sebentar lagi akan diadakan di Jakarta. Meskipun kemarin Jumat, Sabtu, Minggu itu saya ke Jakarta, Klender itu ya, mengikuti kegiatan Rakernas tingkat nasional juga. Saya mewakili DIY juga seizin Bapak Kepala Kantor mempersiapkan Pesparani yang kedua, karena Katolik baru yang kedua, yang rencananya besok diadakan di Kupang, NTT ya, Kupang. Masih bulan Oktober ya, tanggal 26 Oktober sampai 2 November. Nah, karena masih jauh, ini yang jangka dekat terutama yang Pesparawi ini. Mungkin Pak Didi kalau saya ada yang kurang lengkap bisa melengkapi ya. Baik Bapak Ibu, Pesparawi ini adalah hajat kegiatan umat beragama Kristen yang memang diinisiasi dulu dari Kementerian Agama ya, Dirjen Bimas Kristen dalam hal ini, dan sebagai ketua umum tentu dari Pak Dirjen Bimas Kristen ini ya. Nah, Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental, spiritual, dan etika umat Kristen, sekaligus sebagai wadah perwujudan iman dalam kehidupan berbangsa dan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesparawi merupakan sebuah wadah aktualisasi persekutuan bagi gereja atau umat Kristen ya, untuk membagikan berbagai kesaksian imannya dari berbagai konteks budaya dan pergumulan. Jadi Pesparawi ini merupakan sebagai bentuk juga wadah ya untuk bertemu berlangsungnya dari berbagai macam gereja atau gereja-gereja Kristen itu kan ada berapa ya, ada banyak ya, lalu nah lewat Pesparani itulah ini terjembatani dan mereka akan mengungkapkan kegembiraan lalu sukacita mereka, tetapi terlebih dalam hal bernyanyi karena ini masuk di liturgi umat Kristen itu ya, dalam konteks peribadatan umat Kristen. Salah satu poin ternyata dengan bernyanyi,
bermada syukur, mengumandangkan pujian kepada Tuhan itulah. Dan ini diikuti oleh semua umat Kristen ya, baik di Indonesia, secara khususnya di Yogyakarta. Maka disengkuyung dan dalam wadah oleh pengurus, diwadahi oleh pengurus ya, dan di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu Dirjen Bimas Katolik secara khusus. Nah, Pesparawi ini yang pertama itu dulu kilas balik sebentar, ini sudah Juni tahun 1983. Ini yang pertama kali di Jakarta. Nah, lalu yang besok atau tahun ini berlangsung bulan depan itu ya, Pesparawi yang ke-13. Jadi 3 tahunan, tahun 2022. Ini penundaan dari tahun rencana 2021 yang kemarin karena masih pandemi lalu mundur itu ya. Jadi hampir semua kegiatan kemarin kan terdampak atau kena dampak baik dari Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha tentu hampir semua merasakan dampak ini ya. Dan ini pengunduran itu ya, pengunduran. Di kami Katolik sendiri itu kemarin sebenarnya sudah dibuat waktunya itu seliringan itu ya, baik dengan yang Kristen ya ada 3 tahunan sama-sama gitu. Dari Sidana juga pemerintah daerah sudah tidak berat kalau bareng-bareng dibuat seliringan dari sisi waktu, tapi ya pandemi kemarin merepotkan banyak pihak ya. Akhirnya kami baru juga mengadakan itu ya tahun ini juga hampir bersamaan dengan yang Kristen, meskipun bulan Oktober, cuma tempatnya yang berbeda ya. Lalu pelaksanaan resminya yang Pesparawi ini di Yogyakarta tanggal 17 sampai 26 Juni 2022. Tinggal sebulan lagi ini ya. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin bukan beragama Kristen bisa punya sedikit gambaran dan mengetahui pada tanggal atau bulan-bulan tersebut ada momen itu. Kalau nanti mungkin bertemu dengan saudara-saudara kita, baik yang mungkin dari luar pulau, yang hadir di Yogyakarta, nah ini mengetahui gitu. Karena saya tuh kemarin juga berapa ditanya tentang haji gitu ya, ada yang WA saya, lalu saya berikan nomornya kepada Mas Okta. Lalu kemarin juga ada yang tentang pernikahan itu ya, yang mereka mungkin dikira segalanya tahu ya, saya minta Pak Sehona itu ya untuk saya berikan nomornya Pak Sehona. Jadi tapi minimal secara umum kan kita punya gambaran atau juga ya relasi dengan teman-teman kita, sehingga kalau kita memang bukan tupoksinya langsung bisa memberikan ke teman-teman. Dan mungkin kalau kita ditanya juga kok ada kegiatan rame-rame pada tanggal 17 atau 26 itu kegiatan Pesparawi ya. Sudah dari kita yang umat Kristen. Nah, tema yang dipilih itu biarlah semua orang bernapas memuji Tuhan. Ini dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian subtema Pesparawi menjadi sarana umat pemersatu bangsa untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh ciptaan Tuhan serta menghargai keberagaman menuju Indonesia maju. Nah, subtema ini yang coba terlebih diolah, gagas agar sungguh Pesparawi ini tidak sekedar miliknya akhirnya menjadi umat Kristen, tapi sungguh bisa bermanfaat, berfaedah, berguna juga untuk kepentingan bangsa pada umumnya. Yaitu terlebih karena ini kan menyatukan seluruh elemen bangsa dari berbagai suku di pulau ya di Indonesia, lalu ini menjadi satu kesatuan berbagai etnik mungkin nanti juga akan hadir. Nah, disitulah juga kelihatan keberagaman. Nah, beberapa memang yang diolah, dicoba dibuat dengan termasuk dari beberapa perlombaan, itu harapannya sungguh ini memberikan sumbangsih untuk keberagaman bagi Indonesia. Lalu juga keterlibatan kegiatan ini tentunya juga tidak hanya umat Kristen yang melaksanakan ini, tapi tentu ini juga banyak pihak, termasuk ya Katolik, saya sebenarnya Pak Didik itu ya, lalu juga mungkin Bapak Ibu umat Muslim yang lain yang
dimintai bertugas karena memang ini hajat bersama, sehingga harapannya sungguh meskipun yang punya hajat saudara kita yang beragama Kristen, namun kita semua nyengkuyung dan ini menunjukkan keberagaman, toleransi kita, moderasi beragama kita di tanah air ini. Lalu rencana acara pembukaan dan penutupan ini diagendakan oleh panitia di Komplek Candi Prambanan, sebelah utara ada lapangan tuh ya yang luas tuh ya. Karena sekaligus juga mendekatkan juga mereka dengan salah satu candi atau ikon DIY atau nasional juga ya, nih ya, Candi Prambanan ya, dan nanti akan dibuka oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dari sisi peserta yang hadir nanti kurang lebih 15.000 orang dari perwakilan 34 provinsi. Kalau kita lihat itu mata lomba yang diselenggarakan kurang lebih 12. Tadi kalau saya bagi itu kurang lebih per provinsi ada sekitar 340-an itu orang. Ini tentu masih minim, bukan kontingen penuh itu ya, masih minimalis karena ini juga masih pandemi, meskipun kita sudah melandai, tapi tetap teman-teman dari Kristen juga membatasi. Ada sepakat panitia juga dengan peserta atau dengan pemerintah itu ya, untuk membatasi diri juga. Sehingga peserta memang meskipun 15.000, namun ini juga masih minimalis itu ya, karena memang sekali lagi situasi masih pandemi. Kemudian tempat-tempat yang akan diadakan perlombaan yaitu satu di kampus UGM, lalu UNY, kemudian Sanata Dharma, kemudian ISI itu ya. Ya ini mungkin dipakai sebagai tempat-tempat pendidikan ya, sambil mereka juga biar mengenal, salah tahu langsung, dan beberapa kantong-kantong basis-basis di dunia pendidikan yang dipakai oleh teman-teman ini, sehingga pulang mereka juga sudah punya pengalaman, atau sehingga sekarang nanti ada putra-putrinya yang mau kuliah atau menyekolahkan, ada banyak gambaran kampus di Yogyakarta. Lalu JEC ini menjadi salah satu pilihan tempat mengadakan pameran pembangunan dari berbagai provinsi. Ini biasanya pernak-pernik khas dari masing-masing daerah itu ya yang dihadirkan di sini. Misalnya ulos atau tenun, batik, lalu juga mungkin juga dengan berbagai alat-alat tradisional mereka yang mungkin juga dipajang, dipamerkan di sini. Saya kira ini boleh dihadiri oleh siapapun, terlebih di JEC ya, itu ya, kalau yang mungkin di tempat-tempat itu undangan mungkin ya, undangan ya, sehingga kita bisa melihat pernak-pernik seperti ada alat musik dari daerah-daerah ya, di berbagai pulau di Indonesia itu cukup banyak sekali kalau kita hadir, dan senang kalau mendengarkan beberapa alunan musik dari daerah-daerah. Kalau misalnya di Jawa itu ada gamelan ya. Nah, di beberapa tempat juga mereka memiliki alat-alat musik tradisional itu. Lalu lomba-lomba yang diadakan itu ada kategori paduan suara anak. Ini biasanya dari anak-anak SD ini ya. Lalu remaja itu antara SMP atau SMA. Kemudian paduan suara dewasa campuran. Nah, ini biasanya 31 tahunan ke atas ya. Lalu campuran itu ya putra-putri, Bapak Ibu itu. Lalu ada sendiri yang dewasa itu dewasa pria, suara khusus pria gitu ya, lalu dewasa wanita gitu. Kemudian ada solis itu nyanyi tunggal gitu ya, anak, remaja. Lalu musik pop gereja. Nah, ini biasanya yang teman-teman Kristen juga memakai atau menggunakan musik-musik gereja ini, yang maka mereka juga mengambil untuk diperlombakan. Lalu musik etnik. Nah, ini adalah musik-musik daerah atau tradisional ya, yang biasanya sudah diakui punya dari sisi musik atau punya imprimatur gitu ya, lalu mereka tampilkan itu ya. Dan ini kan untuk memperkaya khasanah musik di tanah air itu ya. Ini yang musik etnik ini. Di Katolik juga ini dibuat itu ya, sebagai salah satu ajang lomba juga. Lalu untuk tempat lokasi penginapan, beberapa hotel yang
saya ketahui sudah dipesan oleh panitia di booking jauh-jauh hari terkait dengan lokasi nanti peserta yang akan hadir langsung mereka menuju ke hotel itu ya untuk tempat menginap dan juga nanti menuju ke tempat-tempat lokasi ketika melomba. Kemudian beberapa lokasi wisata yang rencananya dikunjungi adalah Kulon Progo, mungkin Gunung Kidul, mungkin juga Bantul ya, kalau panitia karena Bantul belum ada, mungkin Bantul juga banyak pantai itu ya. Biar rezekinya juga mengalir memberkahi orang-orang Bantul juga. Ya, karena di Bantul juga banyak pulau, banyak pantai itu ya yang bisa dikunjungi. Baik, kemudian di atas Mas, kegiatan ini apa saja? Nah, dilaksanakan tetap dalam nuansa protokol kesehatan pada saat pelaksanaan juga dengan minimalisir jumlah kontingen tadi ya atau peserta, dan rata-rata peserta wajib sudah vaksin 2 bagi anak-anak lalu 3 bagi dewasa. Ini juga yang kemarin saya ikuti Rakernas yang Vesparani itu ya di Jakarta juga kita bisa menetapkan ini standar itu, termasuk saya peserta diri juga dari panitia lokal juga, meskipun kemarin sudah secara di bandara itu tidak diminta, tetap harus antigen itu ya kami. Ya sudah untuk panitia lokal ya sudah kita ikuti sehingga teman-teman panitia saya cukup berhati-hati meskipun sudah landai dalam hal ini, dan kami itu juga dalam bernyanyi itu masih sering ya tetap menggunakan masker itu ya. Bisa dibayangkan kita dalam ibadat dari awal akhir menyanyi dengan tetap menggunakan masker, tapi ya ini demi keamanan selamatan kita bersama. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, kami mohon dukungan pada Bapak Ibu semua karena melaksanakan kegiatan nasional dalam situasi pandemi tentu masih banyak mengalami keterbatasan panitia ya, baik tentu tidak ada yang sempurna, maka di sini banyak keterbatasan baik perjumpaan karena harus dilalui secara virtual itu ya, lalu juga komunikasi ya, lalu juga dana yang jelas. Maka restu dari Bapak Ibu semua ya, semoga Pesparawi berjalan lancar, sukses, bermanfaat bagi gereja dan negara. Ini saya mewakili dari Dimas Kristen ya dalam hal hajatan yang sebentar lagi akan kita ikuti atau diadakan di Yogyakarta. Sekali lagi mohon dukungannya pada Bapak Kepala Kantor, Bapak Subag, Bapak Edukasi, Penyelenggara dan semuanya saja, Bapak Ibu ASN di Kemenak Kota ya, secara khususnya mungkin tinggi secara umumnya untuk mari kita membantu baik dengan doa ataupun bila kita membutuhkan tenaga, bantuan, pikiran dari Bapak Ibu semua. Baik, ini saja yang kami sampaikan, Mas Eko. Pak Didi, apakah ada kelewatan yang saya sampaikan? Cukup ya katanya. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan Mas Eko, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Alex yang sudah sebentar. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk itu kepada Bapak Supasti SAG, Kepala KUA Ngampilan, kami silakan. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan sekalian, pertama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersenantiasa pindah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Amin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi hari ini kami mengadakan kedua tangan kami ke hadirat-Mu pada acara sapa pagi menjelang akhirnya Kota Yogyakarta. Ya Allah, ampunilah khilaf dan dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa semua keluarga Kementerian Agama Kota Yogyakarta kami. Dosa orang-orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada kami. Dosa para pemimpin kami. Dosa kiri kanan kami. Dosa dari seluruh anggota badan kami. Ya Allah, ya Azizul ya Ghafar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, tidak mampu berbuat lebih dari yang kami sanggupi. Kami tidak sanggup berbakti seimbang dengan limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Karena itu ampunilah kami. Ampunilah Amin. apapun masa depan kami. Ampunilah hari-hari kami yang telah kami jalani. Ampunilah semesta apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Amin. Ampuni jika selama ini kami sering melupakan, sehingga kami tidak bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beningkan hati kami, pilaukan hati kami, sehingga kami hilang dari rasa angkuh dan sombongnya hati kami. Amin. Hilangkan rasa iri kami, rasa dengki kami di antara kita kami. Anugerahkan rasa saling mencintai dan saling menyayangi di antara kami. Sehingga saling mengingatkan dengan kebaikan dan ketulusan. Amin. Ya Allah, bimbing kami dengan hidayah dan mau'anah-Mu, agar kami dapat berperilaku dengan perilaku yang baik. Lindungi, ampuni kami semuanya, agar kami menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Supasti SAG. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita. Demikian rangkaian apel pagi Senin 17 Mei tahun 2022. Memasuki acara yang terakhir sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya apel pagi pada kesempatan hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam sikap sempurna, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doanya mantap. Dari saya banyak kesalahan, kekhilafan, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alek, terima kasih Pak Alek pencerahannya. Oh, Pak Kiai luar biasa Kiai. Mas Eko terima kasih, Mbak Sahra terima kasih. Bapak Ibu semua izin. Materinya Pak, materinya saya minta materinya tadi. Bisa di grup mawon.